Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devanska Titan Sawinar, NIM akhir 247, akan menjelaskan tentang konsep politik dalam Islam. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Latin, yaitu politikos, yang berarti hubungan warga negara. Dalam bahasa Arab, politik diterjemahkan dengan kata siyasah, yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Jadi, kata politik berarti mengurus dan mengatur kepentingan orang lain atas soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat atau negara yang baik. Politik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan rakyat, di mana negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Mengurus kepentingan dari masyarakat dapat didasari oleh pedoman, keyakinan, dan hukum yang berlaku. Ada 5 kerangka konseptual yang mendasari pemahaman politik. Yang pertama, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Terdapat banyak pendapat yang berbeda tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Pendapat pertama adalah menurut paradigma tradisional atau formalistik, yang menyatakan bahwa Islam adalah ilmu yang serba lengkap, sehingga di dalamnya sudah terdapat sistem ketatanegaraan atau politik yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang diajarkan oleh Nabi, yaitu fikih siyasah, yang merupakan seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berasaskan ajaran Islam. Komponen dari sistem pemerintahannya masuk ke dalam Piagam Madinah. Kelompok kedua adalah kelompok paradigma sekuler. Kelompok ini berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah Tuhan kepada alam dan tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Menurut mereka, politik hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara melakukan politik uang, intimidasi, pencitraan, yang sesungguhnya hanyalah omong kosong dari makna yang sebenarnya, memperkaya diri dan diri sendiri, dan mematikan karakter manusia yang bukan dari kelompoknya. Kelompok ketiga adalah kelompok paradigma substantivistik. Kelompok ini menolak bahwa Islam adalah agama yang lengkap di mana terdapat segala sistem kehidupan, tetapi juga menolak bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Islam ditempatkan sama dengan agama-agama lain, dan mereka menginginkan pemisahan antara Islam dan agama. Namun, kedua unsur itu masih saling berkaitan, tetapi tidak dilakukan secara simbolistik. Tetapi,
nilai-nilai luhurnya diperlukan ke dalam sistem politik dan ketatanegaraan, hanya saja tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan yang terlalu kaku. Topik yang akan dimulai pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar politik Islam. Yang pertama yaitu politik Islam harus mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Umat di sini berarti semua umat beragama, khususnya umat Muslim. Karena apabila kesatuan dan persatuan sudah terbentuk di dalam umat Muslim itu sendiri, maka akan mudah untuk memberikan pemahaman kepada umat yang lain untuk bisa bersatu. Hal ini tercantum di dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 yang mempunyai arti, sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepadaku. Prinsip-prinsip dasar politik Islam yang kedua yaitu perlu adanya musyawarah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah yang tersedia, yang ada. Masalah di sini mencakup urusan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Dimana ketika diadakan musyawarah akan dihasilkan sebuah keputusan yang dimana keputusan ini merupakan hasil diskusi bersama oleh beberapa orang yang mempunyai kedudukan tertentu. Prinsip selanjutnya yaitu setiap orang wajib menunaikan amanat, dan ketika seseorang mempunyai kedudukan maka hukum harus ditetapkan secara adil. Sebagai orang yang beriman, kita harus menunaikan amanat yang ada pada diri kita, karena itu merupakan tanggung jawab yang akan dibebankan kepada masing-masing pribadi. Amanat itu baik dapat berupa amanat kepada Tuhan maupun amanat sesama manusia. Dan juga ketika seseorang diberikan amanat untuk menempati suatu kekuasaan politik atau kedudukan tertentu, maka seseorang ini harus membuat atau menciptakan hukum yang adil untuk masyarakat yang dipimpin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya secara adil. Prinsip selanjutnya yaitu mengenai pentingnya mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri di sini berarti seorang yang mempunyai kekuasaan atau seseorang yang berhak untuk memberi perintah. Namun terjadi pengecualian untuk mentaati ulil amri ketika mereka sudah berbuat zalim kepada rakyatnya. Rasulullah bersabda, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta, dan barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan atau menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telaga di hari kiamat. Prinsip selanjutnya yaitu pentingnya untuk mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, karena sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Prinsip dasar politik Islam yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya untuk mempertahankan suatu kedaulatan negara atau keutuhan negara, dan larangan untuk melakukan invasi atau menjajah. Allah berfirman dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas. Prinsip dasar politik Islam yang selanjutnya yaitu pentingnya menciptakan sebuah perdamaian dibanding dengan menciptakan sebuah permusuhan. Hal ini dikarenakan ketika permusuhan itu ada, maka seseorang atau sekelompok orang akan lebih mudah melakukan kejahatan yang dimana akan menambah dosa dari setiap individu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61, apabila mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu pun condong kepadanya,
dan bertakwalah kepada Allah. Prinsip dasar selanjutnya yaitu keharusan menepati janji. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Nahl ayat 91, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menaguhkannya. Prinsip-prinsip dasar politik Islam yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya menciptakan perdamaian di antara bangsa-bangsa lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Prinsip selanjutnya yaitu kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi yang namanya kesenjangan sosial, karena apabila kesenjangan sosial, ekonomi maupun lain-lain, karena apabila kesenjangan sosial ataupun ekonomi itu terjadi, maka kejahatan akan lebih mudah tercipta gitu. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Prinsip-prinsip dasar Islam selanjutnya yaitu keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menyedikitkan beban atau meringankan beban. Dalam bahasa Arab yaitu taklil al-takalif. Ini mempunyai arti bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis, tidak statis. Artinya dia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan beradaptasi sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai contoh yaitu pada zaman Rasulullah, ketika Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah memberi perintah kepada umat muslim yang ada pada saat itu untuk melakukan sholat hanya pada pagi dan sore hari. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya cekcok antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dan itu dilakukan pun secara sembunyi-sembunyi. Prinsip-prinsip pelaksanaan hukum yang selanjutnya yaitu berangsur-angsur atau al-tadarruj. Islam adalah agama yang sempurna. Syariatnya itu bersifat menyeluruh karena mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Jadi setiap muslim itu dituntut untuk mengamalkan syariatnya secara kafah atau totalitas ya. Karena kesempurnaannya itu karena hukumnya itu wajib dan secara utuh. Tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan, diabaikan atau bahkan ditolak. Namun dalam penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat itu perlu adanya tadarruj atau melakukan sesuatu secara bertahap, perlahan dan tidak sekaligus. Jadi maksud tadarruj di sini tuh tahapan dalam menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat yang belum memahami hakikat syariat dengan baik. Dengan catatan pada saat yang sama tetap ada upaya serius untuk menerapkannya secara sempurna. Yang selanjutnya yaitu tidak menyulitkan atau adam al-haraj. Hukum Islam datang masih dalam bentuk yang kompleks gitu dan sulit waktu itu untuk diterapkan langsung. Jadi menyadari tabiat manusia itu tidak menyukai beban atau membatasi kemerdekaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan kepada manusia dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Namun tidaklah berarti bahwa syariat Islam itu menghilangkan segala kesulitan yang ada, tapi hanya saja diharapkan ketentuan itu dapat mengurangi kesulitan bagi manusia. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikannya bersifat lemah. Contohnya yaitu dapat diambil pada ibadah haji ya. Ada pengguguran kewajiban ketika orang-orang itu dalam masa pailit atau dalam keadaan yang tidak aman. Kemudian pengurangan kadar yang telah ditentukan, umpamanya qashar pada sholat bagi yang sedang dalam perjalanan. Kemudian penukaran
yaitu penukaran kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kewajiban wudhu diganti dengan tayamum. Kemudian mendahulukan ketika mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan secara umum, seperti jama' takdim, yaitu mendahulukan sholat di awal waktu, 2 sholat di awal waktu, misalkan sholat asar pada waktu sholat zuhur. Secara umum, politik luar negeri sendiri bermakna mengatur hubungan negara dan rakyatnya serta instansi di bawahnya dengan negara lain. Dalam Islam, politik luar negeri terdiri dari dasar-dasar yang kuat dan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dari politik luar negeri Islam adalah mengamankan penyebaran dakwah kepada manusia, sehingga suara dakwah itu dapat tersampaikan ke seluruh manusia. Yang kedua, mengamankan batas-batas teritorial negara Islam dan umat Islam dari ancaman musuh yang berusaha menyebarkan fitnah atau mengganggu negara. Yang ketiga, mengaplikasikan sistem jihad fisabilillah jika mengharuskan untuk berperang. Namun perang ini harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Prinsip politik luar negeri Islam dibagi menjadi 2, yaitu ketika dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang. Prinsip politik luar negeri ketika dalam keadaan damai antara lain 1. Menjaga perdamaian, karena perdamaian merupakan sesuatu yang dikehendaki ketika suatu negara berhubungan dengan negara lain. Yang kedua, menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan hak bagi semua orang tanpa terkecuali, dan Islam sendiri memerintahkan seluruh hubungan kemanusiaan berlangsung di atas keadilan. Yang ketiga, memenuhi janji. Memenuhi janji ini berkaitan erat dengan konsep perdamaian dan keadilan, di mana ketika perdamaian dicapai, maka keadilan akan terwujud. Perdamaian dan keadilan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan yang ditunaikan. Yang keempat adalah menjaga hak-hak dan kebebasan bagi non-muslim. Islam sendiri mewajibkan untuk menjaga hak-hak non-muslim di suatu negara dan menghormati kebebasan mereka. Contohnya kebebasan untuk menunaikan ibadah sesuai agama mereka. Yang kelima, melakukan tolong-menolong kemanusiaan dan saling toleransi. Karena dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong, tentunya dalam hal kebaikan. Pada dasarnya, Islam membenci peperangan, namun jika sangat terpaksa harus dilakukan, maka prinsip politik luar negeri Islam dalam keadaan perang antara lain 1. Menentukan tujuan perang. Tujuan perang dalam Islam dapat disimbolkan dalam 2 tujuan besar. Yang pertama adalah menahan serangan musuh dan melawan kekuatan kaum zalim sehingga terwujud keamanan. Dan tujuan yang kedua adalah mengamankan dakwah Islam. Yang kedua, melakukan persiapan. Suatu negara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi permusuhan dari manapun. Persiapan ini dimaksudkan untuk menahan perang dan mencegahnya. Yang ketiga, tidak meminta bantuan musuh untuk mengalahkan musuh yang lain. Umat Islam dilarang meminta bantuan dari musuh Islam untuk memerangi musuh yang lain. Umat Islam harus bersikap hati-hati karena musuh Islam biasanya pandai melakukan tipu muslihat, di mana mereka seolah-olah ingin membantu, padahal mereka memiliki tujuan yang buruk terhadap agama Islam. Yang keempat, menepati janji atau persetujuan. Karena menepati janji atau persetujuan dalam keadaan perang sama halnya dengan keadaan damai, di mana perdamaian merupakan bagian dari nilai-nilai Islam dan akhlak. Yang kelima, menjalankan hukum dan adab Islam dalam perang. Dalam Islam, perang bukanlah suatu tindakan pembunuhan massal dan pengerusakan. Perang dalam Islam memiliki etika atau hukum yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Contohnya, dilarang membunuh wanita, anak kecil, dan orang tua. Dilarang melakukan pengerusakan terhadap jenazah musuh, menguburkan jenazah musuh sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan, dan memperlakukan tawanan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yudhistira, NIM akhir 023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perpolitikan khususnya di negara Indonesia. Dalam dunia perpolitikan di negara Indonesia, kontribusi umat Islam terbilang cukup penting semenjak zaman pergerakan nasional.
berbagai macam organisasi yang menandai masa pergerakan nasional seperti didirikannya Serikat Islam atau SI pada tahun 1911, Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tahun 1912, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi didirikan pada tahun 1943. Organisasi-organisasi tersebut yang bernafaskan Islam tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial, namun juga pengembangan rohani Islam. Umat Islam juga terlibat dalam masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia yang terbentuk dalam Panitia 9 yang didirikan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang beranggotakan 9 orang tokoh Islam termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang dianggap sebagai seorang dari golongan nasionalis ternyata tidak sepenuhnya menghilangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik kenegaraannya. Hal itu ditandai dengan sikap Soekarno untuk menyelenggarakan perayaan hari-hari besar Islam di Istana Negara, mendirikan masjid di komplek Istana Negara, dan melafalkan ayat-ayat Al-Quran di forum internasional. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sikap Insinyur Soekarno tersebut dikembangkan dengan didirikannya beberapa masjid di beberapa daerah di Indonesia. Lebih dari itu, terdapat sikap akomodatif dari negara terhadap aspirasi umat Islam melalui disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama atau UU PA, pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim atau ICMI, didirikannya Bank Muamalat Indonesia, pembentukan Komplikasi Hukum Islam, kebijakan tentang jilbab, dan adanya SKB tentang bazis. Sebagai eksistensi umat Islam di Indonesia, sebagai umat yang mayoritas di Indonesia, sikap akomodatif tersebut menjadi wajar jika nilai-nilai Islam turut membentuk dan mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Di tengah-tengah badai politik pada era reformasi yang melanda bangsa dan negara, masyarakat mulai meragukan kredibilitas pemimpinnya, bahkan keampuhan Pancasila sebagai dasar negara. Keraguan-keraguan tersebut seringkali disuarakan oleh sekelompok kecil dari pihak umat Islam yang menilai bahwa sudah saatnya memikirkan ulang dasar negara yang lebih baik dari Pancasila. Perjuangan reformasi ini tidak lepas dari peranan pemimpin umat Islam seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama, Nurholis Majid atau disebut Cak Nur, dan Amin Rais dari Kulangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu untuk menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi menjadi satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam dan didirikannya berbagai partai politik dengan asas dan label Islam seperti PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Berkembangnya partai-partai Islam dalam perpolitikan di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai indikator kebangkitan peran politik umat Islam. Politik umat Islam masih dikatakan lemah disebabkan oleh sikap atau tindakan dari tokoh-tokoh Islam, para cendekiawan, bahkan ulama. Sikap atau tindakan yang dimaksud seperti lebih bertindak marah daripada melakukan politisasi dan lebih senang mengkritisi kulit daripada mengkritisi isi. Umat Islam juga terpesona dengan sosok seorang tokoh atau figur, bukan pada nilai-nilai wacana yang diproduksinya. Selain itu, perilaku umat Islam dilakukan sebagai reaksi, bukan sebagai proaksi.
serta kalangan umat Islam masih suka membuat kerumunan daripada barisan yang lebih kokoh. Kontribusi umat Islam tidak bisa diukur hanya dengan banyaknya partai Islam, tetapi yang lebih penting adalah rasa saling percaya antar umat Islam, sehingga kebangkitan umat Islam melalui partai-partai politik tidak menjadi ancaman bagi golongan lain.